kader-kader di daerah muncul dengan progres yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan di pusat. Sekarang udah bukan bicara partai, tetapi bicara Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo. Gimana kebijakan program sudah kita pelajari dan menginginkan program itu dapat diimplementasikan di daerah. Harapan kami Pak Kamsol bisa meneruskan program-program itu dan menjadi program unggulan. Nah, hasil presentasi dari Pak Kamsol dan Pak Bustami, saya tertarik ada beberapa program unggulan Pak Kamsol dan Pak Bustami yang bisa betul-betul diimplementasikan, yang aplikatif, bukan hanya wacana, tapi beliau sudah mempraktekkan, membuktikan bagaimana beliau pengalaman tugas di Kampas, sehingga mungkin mereka punya tagline itu calon atau bacalon bupati yang berpengalaman. Dua-duanya lagi. Dan dua sisi itu bisa saling mengisi. Iya, Pak. Iya, Bang. Jenderal, Satria Kampar. Ya, Target. Iya. Makasih ya. Sesuai. Bang Sami, abang sambung Pak Kamsol anak. Jadi sama Kamsol. Siap, Bang. Lama sudah. Iya, lama siap, Bang. Sip. 1, 2, 3, siap. Pak. Sini kalau Pak. Sini Pak. Sini ada apa dulu Pak? Coba sini lagi. Pas. Sudah putih ya. Pas kami. Cocok. Pas kami. Cocok ya, udah putih ya. Pak Kamsol ya dengan Bapak Bustami Haye ya. Bupati Kampar, terutama rekan-rekan media sudah menunggu kehadiran beliau ya. Sudah dinanti-nanti dari tadi ya. Semoga kedepannya beliau bisa duduk ya jadi Bupati Kampar periode tahun 2024-2029 ya. Yang jelas dapat sampan dulu. Ya, semangat terus. Ya. Abang saya siap.
Man. Dek. Oh, senang. So sapu tu ko natin ko sun ke. Penjago ha? Ah itu. Penjago makan. Ah, sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama dengan nanti kita menjaga yang amat berbahagia, kita muliakan Pak Dirjen Kevin Chandra yang nantinya kami selamat datang di Kota Bapinang, yang kami hormati Bapak Dato' Mama ini mengizinnya yang hadirin hadirat yang tak tersebut namanya, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tentunya di pagi Jumat yang berkah ini kita dapat bersilaturahmi bersama-sama membantu kita Bapinang ini yang tentunya untuk sesi ini kami perdana berkumpul sama Bapak Ibu di Kota Bapinang. Tentunya mungkin riak-riak sudah ada, bahwa Pak Dokter Haji Kamsul MM bersama dengan kami HYMM berencana untuk ikut dalam pesta demokrasi pilkada serentak 2024 ini untuk bakal calon bupati dan wakil bupati kampanye periode 2024-2029. Tentunya tiada kata lain yang ingin kami sampaikan. Pertama, ucapan terima kasih dan sebesar-besarnya atas atensi Bapak semuanya dapat berkumpul pada pagi hari ini, dan tentunya kehadiran Bapak Ibu semua kami yakin informasi mungkin sudah diterima, kami yakin akan menjadi garda terdepan kami tentunya pada kesempatan ini hanya dapat menyampaikan ucapan terima kasih dan berdoa semoga pertemuan kita ini dapat berkah, ridho dari Allah Subhanahu. Amin. Nah, tentunya ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh bakal calon kita untuk membantu kepada Bapak Dr. Haji Kamsul, dan kami silakan dengan segala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, kita hari ini di kampung kita kedatangan tamu istimewa Pak Brigjen Erwin. Dan beliau ini silakan berdiri Pak. Assalamualaikum. Dan pernah bertugas juga di Riau dulu sebagai Kapolres di Dumai, di Bengkalis, sudah itu juga sudah pernah menjabat juga di Deputi di Menko Polhukam. Alhamdulillah beliau hadir bersama kita di sini, siap untuk membantu dan mendukung kita, menjembatani kita bagaimana untuk kemajuan Kampar. Hadir juga bersama saya Bu Sri itu yang duduk di ujung sana. Iya. Tapi memang lama di Jakarta beliau itu sebenarnya orang Riau yang ikut juga mendorong kita. Yang saya hormati lagi ini tokoh Kampar juga kita yang luar biasa, yang banyak pengalaman di daerah, Pak Bustami kan pernah bertugas di sini juga. Nah, sekarang masih di Bengkalis, SK pensiunnya sudah keluar, tapi statusnya masih pegawai sampai bulan Oktober. Dan kami ini sebenarnya sama-sama sudah menjelang pensiun. Kalau saya masih bulan Maret 2023. Yang saya hormati para orang tua kami yang hadir di sini, kawan-kawan semuanya, para sahabat, adik-adik kami yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, yang satu hati kita, satu hati bagaimana kita untuk bersama-sama membangun Kampar ini dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang paling utama. Pertama-tama alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat yang berkah ini kita dalam keadaan sehat walafiat dapat berkumpul bersama di sini dalam rangka ini silaturahmi aja. Silaturahmi, tidak ada misi khusus, cuma hanya menyampaikan rencana kami berdua menghabiskan sisa-sisa umur ini semoga menjadi ladang amal yang bakal ada cerita baik. Itu yang saya selalu katakan. Amin. Setelah kami tiada. Jadi kalau ada cerita baik setelah kami tiada, itulah yang menjadi amal jariah yang sisa umur, kemampuan yang kita miliki, bagaimana kita bersama-sama dengan rasa cinta kita membangun Kampar yang berbahagia ini. Selawat dan salam senantiasa kita panjatkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama terima kasih yang tak terhingga atas semua yang akan hadir di sini. Bapak, Ibu, hadirin kepada saudara mara semua. Termasuk juga dari sahabat Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hulu, Pak Bandi, dengan timnya juga ada di sini semua. Terima kasih dari Kampar Kiri Hulu ya. Dari dipakain semuanya, tak lain dari niat kita satu. Kan kita pun bukan dalam rangka untuk saling bersaing sebenarnya dalam pilkada ini, tapi sama-sama satu tujuan nantinya, bagaimana membangun untuk Kampar yang lebih baik. Saya memang merasa terpanggil untuk di sini, apalagi diajak Pak Bustami bersama. Marilah Pak, sama-sama kita manfaatkan sisa umur kita, semoga dapat menjadi amal jariah. Itu yang kita cari dalam membangun masyarakat Kampar. Terima kasih atas para dukungan yang ada di sini, dan sama-samalah kita dengan niat baik kita, kalau memang kita dapat menyatukan ini semua, mewujudkan apa yang kita citakan bersama, kami terbuka 24 jam untuk menerima masukan, saran, dan kritikan. Memang tahap ini kita dalam rangka sosialisasi, dalam rangka meningkatkan bagaimana animo masyarakat dengan kita, program-program yang akan kita ajukan ke depan. Insya Allah memang program kita yang ajukan ke depan ini tidak jauh dari rencana dulu selama CPJ, yang banyak hal yang belum selesai dan mungkin yang banyak belum dilanjutkan. Pertama, infrastruktur kita yang masih sangat terhambat adalah kendala biaya. Ini alhamdulillah nih ada Pak Erwin yang bisa menjembatani kita nanti di presiden terpilih, dia orang presiden terpilih, nah itu akan lebih menyambung kita dalam harapan daerah untuk mendapat dukungan dari pusat. Kedua, memang program ekonomi kita yang sangat sekarang ini kita rasakan dalam hal pertama, anak-anak kita yang bagaimana bisa sekolah, anak-anak kita yang bagaimana bisa kuliah.
Saya tahu kemarin banyak yang tertunggak awal kuliahnya yang kita selesaikan. Itu yang kita dorong. Karena kemajuan daerah tergantung dari SDM-nya. Maju SDM-nya, majulah daerah. Berarti SDM yang menjadi prioritas kita. Kemanapun anak kita bersekolah mau kuliah nanti, kita lanjutkan sajalah mereka itu. Jangan ada lagi yang putus sekolah, jangan ada yang putus kuliah lagi, walaupun di lokal di perguruan tinggi kita yang ada di negeri. Selain daripada itu juga masalah lapangan kerja yang menjadi kendala kita di sini. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini kita dapat membangun harapan dan cita-cita luhur masyarakat kita, harapan cita-cita luhur kita semua, sehingga terwujudlah Kampar yang lebih baik yang kita harapkan sejahtera, unggul, terpelihara, dan religius. Bagaimana mencerminkan negeri kita ini sebagai negeri Serambi-Buka. Mudah-mudahan itu terwujud. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon selama dukungannya. Ya, jadi berhubung ini hari Jumat, saya pun dah berjanji untuk sholat bersama di Masjid Pendopo itu, masjid yang biasa tempat saya sholat juga di sana. Marilah kita bersama-sama sholat Jumat. Bagi yang memang ada kesempatan untuk di sana, bagi yang mau ke tempat lain pun tidak masalah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Saya tutup dengan alhamdulillah. Bila wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mungkin Pak. Sedikit aja. Baik, terima kasih. Memanfaatkan waktu yang masih ada di sini, kita mohon ya Pak Jenderal dan memberikan nasihat kepada kita. Siapa yang kita temui nanti ke depannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Riau itu jadi rumah kedua saya, karena saya bersama dulu asal saya dari Jawa Barat. Kemarin telah selesai menjadi PR. Mudah-mudahan era berikutnya di sini putra daerah Pak Bustami dengan Pak Kamsol sahabat saya bisa meneruskan apa kebijakan-kebijakan yang di pusat di Jakarta sampai ke Riau, sampai ke Kampar dengan baik. Tentunya saya sudah membaca bagaimana visi misi yang disampaikan Pak Bustami sahabat saya, apalagi Pak Kamsol sangat detail karena beliau pernah sukses menjadi pejabat Kampar, itu saya tahu persis. Saya tidak mungkin bahasa Jakartanya ecek-ecek mendukung orang yang biasa-biasa saja, tapi saya mendukung orang yang betul-betul potensial, bukan promosi tapi ini karena saya sudah baca. Saya baca track recordnya, saya baca visi misinya yang insya Allah akan kita kerjakan bersama-sama kita semua. Demikian dari saya, mudah-mudahan langkah awal hari Jumat barokah ya. Mudah-mudahan Jumat barokah bisa melaksanakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kita semua, dan sekali lagi mari kita langkah untuk kemajuan Kampar ke depannya. Ini alhamdulillah pertemuan kita, menutup pertemuan kita pada siang hari ini, doa yang dipimpin oleh Ustaz Salam kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai Fatihah, baca sama-sama baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa tadarruana wa taqabbana wa tamim kasirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini
dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa idza susab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bicara. Pak Jenderal, izin Pak, saya minta testimoni sedikit nih. Ya. Ini kan mengiringi Pak Kamsol dan Pak Bustami Haye ini bukan sesuatu yang ringan saya pikir di antara para kandidat calon Bupati Kampar nih. Nah mungkin secara spesifik gimana pandangan Bapak terhadap pasangan ini Pak Kamsol dan Bustami? Pak Kamsol selama 2 bulan berada di bolak-balik ya, karena beliau masih tugas di Rio, di Pekanbaru, tapi sering bolak-balik ke Jakarta untuk menyusun perencanaan untuk bacalon Kampar. Betul. Nah kami sebagai kader di Gerindra tentunya memiliki niat nawaitu ya yang baik supaya kader-kader di daerah muncul dengan progres yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan di pusat. Sekarang udah bukan bicara partai tetapi bicara Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo. Gimana kebijakan program sudah kita pelajari dan menginginkan program itu dapat diimplementasikan di daerah. Harapan kami Pak Kamsol bisa meneruskan program-program itu dan menjadi program unggulan. Nah, hasil presentasi dari Pak Kamsol dan Pak Bustami, saya tertarik ada beberapa program unggulan Pak Kamsol dan Pak Bustami yang bisa betul-betul diimplementasikan, yang aplikatif, bukan hanya wacana, tapi beliau sudah mempraktekkan, membuktikan bagaimana beliau pengalaman tugas di Kampar, sehingga mungkin mereka punya tagline itu calon atau bacalon bupati yang berpengalaman. Dua-duanya lagi. Dan dua sisi itu bisa saling mengisi. Pak Bustami sangat mahir di bidang keuangan, di bidang administrasi. Kemudian Pak Kamsol di bidang pendidikan, bidang operasional, sangat berpengalaman. Bahkan bidang kesehatan, beliau pernah sekretaris di rumah sakit. Jadi sangat kompleksitas sekali. Jadi permasalahan yang kompleks ini bisa, insya Allah bisa dipecahkan oleh berdua ini. Pak Jenderal, atas pengetahuan DPP Gerindra, kalau politik itu kan cair ya. Mungkin tidak bisa detail disampaikan. Tentunya apa yang menjalankan program pusat, tentunya akan direstui oleh pusat. Siap. Dengan sendirinya. Bahkan yang bagus itu yang penuh inisiatif. Pekerjaan, bukan instruksional saja. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Jenderal.